Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi lagi main-main air di ya Bali bersama dengan para petinggi-petinggi dunia, orang-orang penting ya yang diundang khusus. Dan ini tentu menjadi sebuah catatan sejarah lagi bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang bisa mencatatkan dirinya sebagai negara yang dipercaya untuk memikirkan dan menyelamatkan nasib bumi ini khususnya di sektor air ya. Kita akan bicara tentang politik air Jokowi ya di bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita mau main-main air ini ya. Kita mau bicara politik air dari Sundari Soekotjo, kalau teman-teman ingat dengan lagu Bengawan Solo ya, Bengawan Solo riwayatmu dulu. Dan dari Sundari Soekotjo kita akan mengalir ke Jokowi, terus ke Gibran, dan pada akhirnya kita bicara tentang Kaisang Pangarep ya. Nah, teman-teman, apa yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan salah satu catatan keberhasilan Jokowi di dalam rangka memimpin, leading Indonesia ini menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh dunia, oleh pemimpin-pemimpin atau negara-negara dunia dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat, termasuk nantinya ya ketika tuan rumah Indonesia akan menyampaikan pikiran-pikiran di seputar tentang kebijakan mengadvokasi air bersih, kehidupan energi dan seterusnya ya, bicara tentang nasib masa depan bukan hanya Indonesia, warga Indonesia, rakyat Indonesia, tapi rakyat dunia ya, global citizen. Nah, teman-teman, yang ingin saya percakapkan ini begini ya, kalau kita lihat momentum dari forum air sedunia ini yang terlihat itu ada hal-hal yang menurut saya sebagai sebuah kesegaran ya, di mana Mbak Puan sudah bisa bersalaman dengan Pak Jokowi dan dengan penuh senyum. Tentu ini sudah mencairkan ya, air sudah mengalir ya ke PDIP ya, ke Mbak Puan tentu yang kita harapkan menjadi salah satu generasi emasnya PDIP, semoga ya, sehingga harus didukung oleh elit-elit partainya untuk punya gaya komunikasi yang disesuaikan dengan karakter bangsa. Nah, di situ juga kita lihat bagaimana Jokowi mampu ya menghadirkan pebisnis dunia sekelas Elon Musk dengan kerjasama, kebijakan kerjasama connecting ya daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan Starlink-nya Elon Musk. Ini luar biasa ya, politik Jokowi ini bukan hanya bicara tentang politik air, tapi politik udara ya, di mana beliau juga memperkenalkan Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto yang as the next president ya. Ini sesuatu luar biasa ya, bagaimana beliau bicara soal aspek pertahanan, aspek darat, ini menguasai daratan ya, pertahanan darat. Dan kemudian bagaimana Jokowi juga kemudian menghubungkan dirinya, menghubungkan Indonesia dengan antariksa ya, dengan hadirnya Elon Musk. Nah, sisi yang menarik ini adalah ketika kita akan mempercakapkan kemana kemudian nanti Pak Jokowi setelah bulan Oktober dan tidak menjabat sebagai presiden lagi, dengan berbagai macam analisis-analisis yang ada, di mana Jokowi kemudian menyatakan dengan sendiri akan pulang ke Solo. Nah, ini kita berbicara tentang syair lagu dari Sundari Soekotjo. Kalau teman-teman adalah orang yang segenerasi dengan saya dan ke atas, tentu akan tahu tentang lagu yang sangat fenomenal, lagu yang mensejarah dan masih nyaman untuk dinikmati sampai hari ini dengan alunan keroncongnya. Dan syair yang ada di situ adalah bicara tentang bagaimana air itu mengalir ya sampai jauh ya, bukan hanya dari sungai-sungai kecil di Solo, tetapi kemudian berlabuh di lautan ya, dan kemudian melebur, melted menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aliran-aliran air yang mengalir dari sungai-sungai, anak-anak sungai yang lain di seluruh daerah ya, bahkan di seluruh dunia. Inilah filosofi tentang air, politik air, yang menurut saya bahwa sebuah kepemimpinan itu
pada akhirnya harus melted dengan semua kebinekaan, dengan semua keragaman bangsa dan negara kita. Dan tentunya di muara itu, di laut itu, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya adalah memiliki posisi yang sama, sederajat ya. Karena itu bicara tentang hak dan kewajiban semua warga negara yang sama di hadapan hukum ya, dan di hadapan tentu kebinekaan itu, di hadapan ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, menarik ini sekali bahwa memang tentu Pak Jokowi tidak akan soal siapapun yang akan memimpin Solo. Tetapi ini juga bagi kita penting untuk melihat ya. Saya tidak sedang berbicara tentang, saya tidak ingin merepoti atau merecoki persoalan gagalnya sebagian besar orang berpikir tentang apa yang disebut dengan dinasti politik ya. Bagi saya lebih cocok memperkenalkan dalam konten-konten saya yang lain terkait dengan istilah dinasti kesejahteraan. Dinasti kesejahteraan itu tidak memandang karena dalam sisi politik, politik itu bukan persoalan gantian atau giliran memimpin ya. Politik itu berbicara tentang bagaimana sebuah sistem menemukan the best personal ya, orang yang terbaik untuk memimpin ini ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks perspektif teori genetik ya, bahwa ya seringkali kepemimpinan yang baik, pemimpin yang baik biasanya datang dalam sebuah generasi yang linear ya. Itu sesuatu yang sudah mudah diikuti dalam konteks trek sejarah kita, bagaimana masa kerajaan bahwa ada dinasti kepemimpinan seorang raja yang terus-menerus memimpin sampai akhirnya dia tumbang digantikan dengan dinasti lain oleh karena dia sudah tidak di on the track pada dinasti kesejahteraan. Nah ini penting, buat saya tidak masalah apakah generasi Jokowi, terah Jokowi akan memimpin 100 generasi atau 1000 generasi, sepanjang yang dia hadirkan itu adalah dinasti kesejahteraan, maka saya kira itu kembali kepada rakyat apa masih mau dipimpin oleh dinasti kesejahteraan dari terah Jokowi atau tidak. Tetapi kalau tidak, ya 1-2 tahun saja kita harus lawan ya. Ini jadi tidak ada satu terah pun yang kebal terkait dengan dinamika penyuaraan tentang dukungan politik. Sebab sekali lagi kedaulatan itu ada pada rakyat ya, kekuasaan itu ada pada rakyat sehingga rakyat mempercayakannya itu kepada terah mana, dinasti yang mana, ya itu rakyatlah yang kemudian berbicara. Nah, jadi di sini saya ingin melihat bahwa Solo memiliki arti tertentu ya, sebuah perjalanan kepemimpinan bangsa dan negara kita ini. Jokowi dari sana, dari wali kota, kemudian jadi gubernur, dan kemudian jadi presiden. Gibran juga dari sana, jadi wali kota, dan kemudian menjadi langsung wakil presiden ya. Dan hiruk pikuknya terkait dengan promosi-promosi siapa namanya? Kaisang ini ketika dia dijagokan oleh PSI untuk menjadi wali kota Depok atau yang manapun, saya kira kita mesti kembalikan Kaisang untuk memenangkan pilkada di Solo, karena Solo itu punya arti tersendiri ya, boleh dikatakan adalah mata air. Dari sana mata air kepemimpinan bangsa dan negara ini, sehingga dia perlu dilawat dan dijaga. Pada konten-konten yang berikutnya saya akan bicara secara khusus bagaimana kemungkinan untuk berbicara mengapa Kaisang Pangarep itu adalah salah satu mata air yang perlu kita periksa, kita evaluasi, dan jikalau layak untuk kita dukung, maka tentu doa dan restu kita bisa berikan kepada beliau ya. Sekali lagi, ini bukan konten buzzer, ini adalah konten yang melihat bahwa ada sisi baik ketika juga membicarakan tentang Kaisang Pangarep yang hari ini sebagai leader di PSI ya, sebagai ketua umum. Nah, luar biasa politik air yang dimainkan oleh Jokowi. Air adalah sumber kehidupan. Air akan memberikan satu ya tingkat kualitas kesehatan bagi kita ketika dia dijaga dengan mata air. Ketika mata air itu hilang, maka hilanglah aliran air itu. So karena itu, yuk kita melihat ya Solo sebagai mata air kehidupan bangsa dan negara, bukan partai politik.